Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anggina Fitareni dengan NPM A1C021010. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi polinomial. Di sini saya memenuhi tugas kalkulus diferensial dengan dosen pengampu Ibu Tria Utari SPD MPD. Nah, nanti kita akan menggambar grafik fungsi polinomial f(x) sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3. Nah, gimana sih cara menggambar grafik fungsi polinomial tersebut? Nah, caranya itu kita akan memasuki langkah-langkah dalam menggambar grafik polinomial tersebut. Nah, langkah pertama, kita harus mengecek kesimetrian. Kenapa harus mengecek kesimetrian? Karena bertujuan untuk menentukan apakah fungsi tersebut genap ataupun ganjil. Nah, kalian pasti masih ingat fungsi genap jika f dalam kurung min x sama dengan fx, maka fungsi tersebut simetris dengan sumbu y. Kemudian jika fungsi ganjil, ketika f dalam kurung min x sama dengan min f x, maka grafik tersebut akan simetris terhadap titik awal. Oke. Ketika fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3, kita cek kesimetriannya, maka didapatlah f min x sama dengan fx. Sehingga dari sini kita mendapatkan bahwa fungsi tersebut genap, maka akan grafik fungsi tersebut simetris terhadap sumbu y. Oke, kita lanjut langkah kedua, yaitu mencari titik potong. Nah, yang pertama kita akan mencari titik potong grafik dengan sumbu x. Maka y sama dengan 0. Sehingga di sini didapat titik potong grafik dengan sumbu x adalah 0,0 dan 4,0. Lanjutnya, kita akan mencari titik potong grafik dengan sumbu y, maka x sama dengan 0. Dan di sini didapat titik potong grafik dengan sumbu y yaitu 0,0. Oke, kita lanjut langkah ketiga, yaitu mencari titik kritis dengan turunan pertama. Nah, ingat, ketika kita mencari titik kritis, maka kita menggunakan turunan pertama. Nah, ketika kita menggunakan turunan pertama, maka turunan pertama itu fx sama dengan 0. Nah, di sini didapatlah x sama dengan 0 dan x sama dengan 3, sehingga titik kritisnya adalah 0 dan 3. Lanjut, kita langkah keempat. Nah, di langkah keempat ini kita akan mencari interval x di mana fx naik ataupun turun. Nah, di sini ketika kita mencari naik atau turun, kita menggunakan turunan pertama. Nah, turunan pertamanya yaitu 4x pangkat 3 min 12x pangkat 2. Nah, di sini kita akan melakukan titik uji terlebih dahulu. 0 dan 3. Nah, dari mana dapatnya 0 dan 3 ini? 0 dan 3 ini didapat dari titik kritis yang telah kita cari sebelumnya. Nah, di sini saya mengambil titik ujinya min 1, 1, dan 4. Di sini, dan di sini. Nah, ketika X sama dengan min 1, maka didapat min 16. Nah, min 16 ini kan kurang dari 0, maka fungsi tersebut turun. Di sini turun. Lanjut, untuk X sama dengan 1, maka didapat min 8. Nah, min 8 ini kan kurang dari 0, maka fungsi tersebut juga turun. Selanjutnya, untuk X sama dengan 4, didapatlah 64. Nah, 64 ini kan lebih besar daripada 0, sehingga fungsi tersebut naik. Nah, dari sini dapat disimpulkan fungsi fx turun pada interval x kurang dari 0 di sini, atau x lebih besar dari 0, x kurang dari 3 di sini. Dan fungsi fx naik pada interval x lebih besar dari 3. Jika di sini. Oke. Nah, kita lanjut langkah kelima. Di langkah kelima ini kita akan menentukan nilai minimum
dan maksimum dengan cara mensubstitusikan titik kritis 0,3 ke dalam fx. Nah, setelah kita substitusikan, maka didapatlah titik maksimumnya 0,0 dan titik minimumnya 3,-27. Selanjutnya kita memasuki langkah ke-6. Nah, di langkah ke-6 ini, kita akan menentukan cekung ke atas ataupun cekung ke bawah. Nah, dalam menentukan cekung ke atas ataupun cekung ke bawah ini, kita menggunakan turunan kedua. Sama halnya dengan turunan pertama tadi, ketika turunan kedua ini harus sama dengan 0, sehingga didapatlah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, kita akan menguji titik terlebih dahulu, 0 dan 2. Nah, di sini kita mengambil titik ujinya -1, di sini 1 dan 3. Nah, ketika X-nya -1, maka didapatlah 36. 36 ini kan lebih besar daripada 0, sehingga cekung ke atas. Seperti ini. Lanjut, ketika X-nya 1, maka didapatlah -12. -12 ini kan kurang dari 0, maka cekung ke bawah. Di sini. Nah, ketika X sama dengan 3, maka didapatlah 36. 36 ini kan lebih besar daripada 0, maka cekung ke atas. Sehingga dari sini dapat disimpulkan grafik cekung ke atas pada interval min tak hingga 0. Di sini. Sampai sini. Dan 2 sampai tak hingga. Ini. Sedangkan grafik cekung ke bawah pada 0,2 di sini. Nah, sekarang kita memasuki langkah terakhir yaitu langkah 7. Di sini kita akan mencari titik belok dengan mensubstitusikan nilai 0,2 pada fx. Setelah kita substitusikan, maka didapatlah titik beloknya 0,0 dan 2,-16. Nah, itulah tadi cara dalam mencari langkah-langkah untuk membuat grafiknya. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik secara manual. Nah, oke. Sekarang kita akan lanjut menggambar grafiknya. Nah, tadi kan kita sudah mencari berbagai langkah-langkah untuk mendapatkan grafiknya. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan titik potong. Yang pertama itu kan titik potong sumbu X. Nah, titik pot sumbu X itu ada 0,0 dan 4,0. Nah, 0,0 kan di sini. Terus 4,0. 4 di sini. Selanjutnya, kita juga mendapatkan titik potong grafik dengan sumbu Y, yaitu 0,0. Nah, 0,0 di sini lagi. Setelah itu, kita juga mendapatkan titik kritis. Nah, titik kritis yang kita dapatkan itu 0 dan 3. 0 di sini lagi, dan 3. 3 di sini. 3 di sini. Selanjutnya, kita akan memasukkan nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, nilai minimum itu terlebih dahulu nilai maksimum. Maksimumnya itu 0,0 sini, dan nilai minimumnya itu 3,-27. Ini 3 min 27-nya ini kan 20. Ini kurang. Ini 25, min 25, jadi min 27-nya di sini. Min 27. Setelah itu, kita tarik terlebih dahulu titik-titik untuk menghubungkan 3 dengan min 27. Pakai penggaris ya, biar lurus dan lebih rapi. Aduh.
kita tarik garis putus-putus untuk menghubungkan titik min 3 dengan min 27. Seperti ini. Terus kita akan memasukkan titik belok. Nah, titik belok tadi kan kita mendapatkan 0,0 di sini, berarti nanti belokan pertama, dan 2, min 16. Min 16 itu di sini. 2 itu di sini. Ini 2. Selanjutnya kita tarik garis untuk menghubungkan 2 dengan min 16. Kita tarik garisnya terlebih dahulu. Seharusnya ini tidak usah. Terus, nah kita kan sudah memasukkan titik-titik, terus menarik garis. Nah tadi kita juga sudah mendapatkan interval di mana naik dan turun. Sekarang kita akan membuatnya terlebih dahulu. Nah, interval turun itu pada x kurang dari 0, berarti di sini. Interval turun. Terus turun lagi pada x lebih besar dari 0, jadi di sini, dan x kurang dari min 3. Min 3-nya kan di sini min 3-nya. Nah, jadi kita tarik garis. Ini interval turun. Selanjutnya kita juga telah mendapatkan cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, cekung ke atas itu pada interval minta hingga sampai 0, berarti di sini. Cekung ke atas ini. Dan cekung ke atas lagi pada interval 2 ke tak hingga. Nah, dan di sini cekung ke bawah. 0 sampai 2 ini cekung ke bawah. Nah, kita kan sudah membuat seperti ini. Jadi, langkah terakhir kita akan menarik garis. Ini nanti. Ini kan titik belok. Biar rapi, kita pakai penggaris sampai tak hingga. Seperti ini. Nah,
Selanjutnya kita tarik garis ini. Di sini akan terjadi cekung ke atas. Cekung ke atas. Cekung ke atas sampai tengah. Nah, jadi inilah gambar grafik fungsi polinomial f(x) sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3. Nah, untuk membuktikan grafik ini sudah benar ataupun tidak, setelah ini kita akan mengecek dengan GeoGebra. Nah, di sini kita akan mengecek gambar tadi sudah pas atau belum dengan menggunakan GeoGebra. Kita masukkan fungsinya. X pangkat 4 dikurang 4x, dikurang 4x pangkat 3. Nah, ternyata gambarnya sama. Nah, itulah tadi penjelasan bagaimana cara menggambar grafik fungsi polinomial. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.